Dua hal ketika saya berdoa inilah yang Tuhan taruh untuk disampaikan bagi umat Tuhan yang diberkati pagi hari ini. Hal pertama adalah mencari kebenaran. Hal yang kedua adalah melakukan kebenaran. Langsung saja kita melihat firman Tuhan di Amsal 25 ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi Tuhan itu ternyata punya kesukaan merahasiakan. Saya terlalu percaya Tuhan itu karena maha kuasa, maha bijaksana, maha hebat, maha dahsyat. Ada banyak rahasia yang sejatinya kita belum tahu. Tapi kalimat selanjutnya Amsal mengatakan kemuliaan raja-raja itu menyelidiki sesuatu. Bahasa lainnya, kalau kita berhasil menemukan yang dirahasiakan oleh Allah, kita jadi raja. Makanya enggak heran, ada orang-orang yang dulunya itu biasa-biasa. Tapi begitu ngerti kebenaran, hidupnya berubah. Begitu ngerti kebenaran, hidupnya berubah. Enggak heran, yang dulu biasa-biasa jadi raja sekarang. Makanya Amsal berkata kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Bagaimana bisa kebenaran meninggikan derajat bangsa? Dimulai dulu kebenaran meninggikan derajat seseorang. Kebenaran meninggikan derajat keluarga. Kebenaran meninggikan derajat masyarakat. Baru kemudian kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Nah Ibu Bapak menarik sekali, ternyata kalau dalam bahasa Inggris kata menyelidiki itu dipakai kata discover. Nah Pastor Iman pasti lebih paham, beliau yang jago bahasa Inggris, kata menemukan, menyelidiki dalam bahasa Inggris itu minimal ada 3 kata. Yang pertama itu invent. Ini menyelidiki yang seperti apa? Menemukan yang seperti apa? Invent itu menemukan sesuatu temuan baru. Hasil uji coba. Yang belum ada jadi ada. Tapi beda dengan Tuhan pencipta ya. Ini manusia yang mencipta. Contohnya invent itu Thomas Alva Edison. Yang dulu belum ada bola lampu jadi ada bola lampu. Nah ini kata menemukan di sini invent yang dipakai. Makanya orangnya disebut inventor. Tapi kalau kunci kita hilang, dompet kita hilang, cincin kita hilang, kemudian kita menemukan barang-barang tadi, nggak bisa kita memakai kata invent. Di situ kata yang tepat adalah to find. Jadi menemukan barang itu memang sudah ada, hanya hilang. Tapi di Amsal tadi kata yang dipakai itu kata yang ketiga Ibu Bapak. Kata itu adalah discover. Makanya ada di televisi Discovery Channel, begitu kan. Nah discover ini maknanya seperti apa? Ibaratnya seperti Columbus yang menemukan benua Amerika. Benua itu apakah tadinya belum ada? Sudah ada. Benua itu. Hanya belum ada orang yang menemukannya. Begitu Columbus menemukan benua itu, dia jadi orang yang boleh dibilang kaya karena dia menemukan harta karun. Nah, kata ini ternyata yang dipakai di Amsal tadi. Kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu, kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Begitu kita menemukan itu, hidup kita akan berbeda. Begitu kita menemukan kebenaran,
hidup kita akan lain. Makanya Ibu Bapak, tugas kita, kenapa setiap hari Minggu Ibu Bapak rajin ke gereja? Tak lain tak bukan. Alasan yang tepat adalah kita discover kebenaran. Karena ketika kebenaran ini kita temukan, itu yang akan mengubah hidup kita. Setuju, boleh katakan amin. Yosua 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan demikian, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau TB baru tuh katanya lebih mantap dan engkau akan jaya. Siapa yang mau hidupnya jaya? Boleh angkat tangan. Amin. Jaya. Nah di sini dikatakan kita harus memperkatakan kitab itu dan merenungkan ini, kebenaran ini. Itu yang akan mengubah hidup kita. Ibu Bapak, saya sempat berpikir, sejatinya kita sekarang ini jauh lebih beruntung dibanding Yosua. Yang menjadi pertanyaan, mengapa? Kok kita ini dikatakan jauh lebih beruntung dibanding Yosua? Kira-kira menurut Ibu Bapak, mengapa? Yosua itu, ayat ini berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tuhan berani memberi garansi. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Yang menjadi pertanyaan buat semua kita. Yang kitab yang Yosua renungkan itu kitab apa Ibu Bapak? Halo? Yang Yosua renungkan itu kitab apa Ibu Bapak? Berarti kitab apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab direnungkan sungguh-sungguh. Tuhan berani kasih garansi. Berhasil jaya hidupmu. Nah, mengapa saya berani berkata kita sekarang jauh lebih beruntung? Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih bekal kita bukan hanya 5 kitab. Amin Ibu Bapak. Yang 5 aja kalau direnungkan, Tuhan sudah kasih kepastian. Berhasil dan jaya. Apalagi kita yang sekarang dibekali 66 kitab. Harusnya hidup kita jauh lebih berhasil, jauh lebih jaya, jauh lebih beruntung. Setuju katakan amin. Amin. Saya itu paling senang kalau pulang kampung, Pastor Ivan. Kenapa kalau saya pulang kampung senang? Karena saya diingatkan dari mana Tuhan mengambil hidup saya. Jam 6 tadi Ibu Bapak mungkin ada yang belum mandi. Jam 6 tadi kami berdua sudah di perjalanan. Karena kami tadi dari kampung halaman saya. Bangun jam 4, jam 6 sudah menuju ke tempat ini. Saya sedang kalau saya melihat hidup saya, sekian puluh tahun yang lalu anak kampung. Mbak Sari, Mas Doni mungkin tahu kampung saya ya di Muncar sana. Gitu. Tapi saya senang firman Tuhan itu iya dan amin. Ketemu kebenaran, hidup kita enggak akan sama lagi. Amin. Seorang raja sangat berhasil. Di zamannya dia mengalami masa keemasan. Dan dia mengalami Tuhan, pembentukan Tuhan yang luar biasa. Dan menjelang matinya menurut saya dia akan menyampaikan pesan yang sangat penting.
Karena pesan terakhir menjelang kematian seseorang itu merupakan rangkuman hidupnya yang kemudian dia ringkas dan dia sampaikan ke penerusnya. Dan menurut saya inilah perkataan terpenting yang harus sang penerus itu tahu. Raja itu tak lain tak bukan adalah Daud. Dan dia berpesan kepada Salomo. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu ya nak, anakku Salomo, dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Kenapa Daud sampai berpesan sedemikian? Menurut saya ini pesan penting bagi Daud untuk diketahui anaknya. Supaya engkau beruntung, jaya dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sangat mirip dengan yang Yosua tulis. Memperhatikan firman, mencari firman, menghidupi firman, discover kebenaran. Itu yang akan mengubah hidup kita. Ibu Bapak, orang itu kalau nggak mau, saya pakai istilah ini, orang itu kalau nggak mau bergulat dengan kebenaran, biasanya orang itu akan bergulat dengan persoalan. Kalau seseorang itu nggak mau bergulat sungguh-sungguh dengan firman, biasanya orang tersebut hanya akan bergulat dengan masalah. Tapi kalau kita berani menyediakan diri bergumul dengan firman, itu akan meminimalisir pergumulan kita dengan masalah. Kalau orang nggak mau bergumul dengan firman, dia akan cenderung mengandalkan orang lain. Seringkali akan mencari nabi-nabi Tuhan. Pesan Tuhan buat hidupku apa ya? Gitu. Karena dia nggak mau berkumpul sendiri. Doain saya, doain saya. Kenapa nggak berdoa sendiri? Makanya Rick Warren berkata, stop looking for voice. Berhenti mencari suara-suara kenabian, nubuatan, dan lain-lain. Start looking for verse. Mulai mencari kebenaran yang sudah ada di sini. Amin Ibu Bapak. Jadi hal pertama, mari kita jadi orang Kristen yang menjadi pencari firman. Karena firman itu yang akan mengubah banyak hidup kita. Satu video klip sederhana tapi ada maknanya. Boleh timbul-timbul deh. Saya memegang dua buah balon. Yang biru ini ada airnya dan yang kuning ini tidak ada airnya. Sekarang kita akan membakarnya. Apa yang akan terjadi? Kita bakar warna kuning dulu. Yang satu balonnya nggak berisi apa-apa. Ketemu api, meledak. Video slow motionnya. Lanjut, ini balon berwarna biru yang di dalamnya sudah terisi air. Kita akan membakarnya, apakah akan meledak seperti yang kuning? Aman, ternyata balonnya aman, tidak meledak. Kita bakar lagi sampai kosong, tidak meledak. Jangan lupa subscribe dan like. Balon itu menurut saya ibarat hidup kita. Kalau hidup kita nggak ada firman, nggak ada kebenaran, kena masalah sedikit hancur, kena masalah sedikit putus asa, kena masalah sedikit mundur, pecah. Tapi yang ada isinya, kena tantangan, kena godaan, tidak pecah. Itulah hidup semua umat Tuhan di GKI Mawar Sorong Semarang. Amin. Tantangan ada, tapi karena ada firman, jadi ada pengharapan. Persoalan ada, tapi gara-gara ada firman, ada kekuatan. Amin. Amsal 23 ayat 23 di sana dikatakan betapa pentingnya kita menjadi pencari firman. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat
didikan, dan pengertian. Apa artinya belilah kebenaran? Artinya tak lain tak bukan, ini bentuk usaha. Berusaha keras mendapatkan kebenaran. Mengingini dengan sangat kebenaran. Mencari kebenaran. Mungkin mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan, dan lain sebagainya. Setelah dapat, kalimat selanjutnya, jangan menjualnya. Artinya apa? Setelah memperoleh kebenaran, jangan melepaskan itu demi keuntungan duniawi mungkin. Jangan kompromikan kebenaran yang sudah kita terima demi kenyamanan sesaat. Menjual kebenaran artinya apa? Mengorbankan prinsip demi kepentingan pribadi, demi keuntungan pribadi. Tugas kita, cari kebenaran, discover kebenaran, membeli kebenaran, dan tidak menjualnya. Itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua adalah kita menjadi pelaku firman. Boleh volunteer menyiapkan 2 kursi ke depan. Saya teringat perkataan Billy Graham mengingatkan kita betapa pentingnya kita bukan hanya jadi pendengar firman, tapi kita menjadi pelaku firman. Dia berkata, Alkitab bukan hanya untuk dibaca, satu samping sini, tetapi untuk ditaati. Firman Tuhan mengubah hidup ketika kita melakukannya. Kemudian Rick Warren berkata, firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk informasi, tetapi untuk transformasi. Baik. Mari sekarang kita perhatikan Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai 27. Boleh kita baca bersama-sama Ibu Bapak? Oke, Ibu Bapak ayat 24, saya 25, Ibu Bapak 26, saya 27. 1, 2, 3, silahkan. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nah, di sini ada 2 kursi Ibu Bapak. Anggap aja ini rumah yang didirikan di atas pasir, dan rumah yang didirikan di atas batu. Sekarang saya tanya kepada Ibu Bapak semua, mana yang didirikan di atas pasir dan mana yang didirikan di atas batu? Yang mana? Jawab dong, hanya Pastor Iwan. Yang mana Ibu Bapak? Yang mana? Yang mana? Yang didirikan di atas pasir, yang mana yang didirikan di atas batu? Yang mana Tante? Awalnya kita nggak tahu mana yang didirikan di atas batu, mana yang didirikan di atas pasir. Kapan kita tahu? Mari, kapan kita tahu? Setelah ada, boleh ayatnya ditampilkan kakak multimedia. Kapan kita jadi tahu? Ketika ada hujan, ada banjir, ada angin, baru kita tahu mana yang didirikan di atas batu dan mana yang didirikan di atas pasir. Ayat ini mengkonfirmasi menjadi Kristen bukan berarti bebas dari masalah.
Menjadi Kristen bukan berarti bebas dari persoalan. Karena entah didirikan di atas pasir, entah didirikan di atas batu, baik banjir, angin, hujan, semuanya mengalami. Baru kemudian setelah ada angin, hujan, banjir, salah satunya roboh. Betul? Oke. Roboh. Yang satu tetap berdiri. Nah, sekarang saya bertanya kepada ibu bapak. Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini, satu roboh, satu berdiri. Kira-kira Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini supaya hidup kita seperti yang roboh atau supaya hidup kita seperti yang tetap berdiri? Yes, saya setuju. Tuhan Yesus repot-repot nyampaikan kebenaran ini supaya kita didapati kekristenan kita tetap yang kokoh, tetap yang berdiri. Berarti yang dibangun di atas batu. Bayangin ibu bapak, yang dibangun di atas pasir jauh lebih cepat. Cepat jadi. Yang sini mungkin masih berjuang bekerja. Yang sini mungkin sudah hartanya banyak, asetnya di mana-mana. Tapi ternyata hasil korupsi. Yang sini hidup bener. Main suap gak mau, main sogok gak mau. Tapi hidupnya mungkin lama. Yang itu sudah jadi, yang ini kelihatan aja belum. Kira-kira demikian. Tapi begitu ada hujan, angin, badai, yang kelihatan cepat, yang kelihatan jaya, begitu ada itu semua, ternyata roboh. Saya bertanya, ada 1.500 pertanyaan nih untuk ibu bapak ini. Pertanyaan saya, siapa yang lebih membutuhkan mujizat? Yang roboh atau yang berdiri? Yang lebih membutuhkan pertolongan, yang lebih membutuhkan mujizat. Menurut ibu bapak, yang roboh atau yang berdiri? Yang roboh. Padahal tadi Tuhan maunya kita yang roboh atau yang berdiri? Yang berdiri. Mari sekarang cek doa-doa kita. Apakah isi dari doa-doa kita hanya isinya, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Itu doa-doa yang menunjukkan sedang roboh. Apakah salah doa-doa begitu? Tidak salah, Ibu Bapak. Tapi ingat, Tuhan maunya kita yang di sini, bukan yang di sini. Oke. Saya mengajak ibu bapak sekarang mengandai-andai. Om, tante, ibu bapak semua ini adalah pendeta. Amin. Ini pengandaian aja. Seandainya ibu bapak, om, tante, koko cici semua ini pendeta, kira-kira pengen punya jemaat yang ini atau yang ini? Halo? Lebih enak menggembalakan yang ini, yang roboh, atau yang berdiri kuat?
Yang berdiri, betul. Kalau yang roboh ini setiap kali datang ke Pastor Iman, Pastor doain saya, Pastor bantu saya, Ko David kunjungi saya. Karena sedang roboh. Begitu enggak dikunjungi, begitu enggak diperhatikan, pahit, kecewa, marah. Sekali lagi, Tuhan maunya kita yang di sini, bukan yang di sini. Kalau yang di sini kira-kira tipe jemaat yang seperti apa? Kalau yang di sini, karena dia enggak roboh, karena dia sedang berdiri, kuat. Dia kalau telepon Pastor Iman tuh gini, Pastor Iman, apa yang bisa saya bantu buat gereja? Ko David, apa yang bisa saya bantu buat gereja? Doa saya, jemaat Tuhan, jadi jemaat yang di sini, bukan yang di sini. Amin? Amin? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Yang sini roboh, banyak nggak orang Kristen yang roboh? Banyak. Banyak nggak orang Kristen yang berdiri kuat? Banyak. Pertanyaan saya selanjutnya. Siapa yang lebih membutuhkan KKR? Yang roboh atau yang berdiri, Ibu Bapak? Yang roboh, betul banget itu. Namanya aja kebaktian, kebangunan rohani. Artinya apa? Ya supaya lewat itu, yang roboh-roboh itu jadi bangkit. Berarti kalau ada gereja sukanya membuat KKR, saya bukan anti KKR ya, seringkali diundang jadi pembicara KKR. Berarti kalau ada gereja-gereja sering demen, suka membuat KKR, itu hanya menunjukkan jemaat di dalamnya banyak yang roboh. Padahal Tuhan maunya kita berdiri. Pertanyaan selanjutnya. Mana kira-kira yang lebih dapat dipakai Tuhan? Yang roboh atau yang berdiri? Yang berdiri. Yang roboh bisa dipakai Tuhan enggak? Bisa. Tapi butuh proses pulih dulu. Butuh proses sembuh dulu. Butuh waktu pulih dulu. Baru bisa dipakai Tuhan. Tapi karena yang ini enggak butuh itu. Waktunya enggak kebuang untuk yang tadi. Yang sini akan lebih efektif, lebih maksimal dia dipakai Tuhan. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang kira-kira mudah untuk bersaksi? Siapa kira-kira yang cocok hidupnya jadi kesaksian? Yang roboh atau yang berdiri, Ibu Bapak? Yang berdiri. Pastor Iman, izin saya berdiri. Yang roboh, apa yang mau disaksikan? Dia sedang roboh. Tapi kalau yang berdiri, apa yang akan dia saksikan? Yang dia saksikan adalah berdiri kan? Mau izin ya Pastor? Kemarin aku ngelewati hujan. Kemarin aku ngelewati banjir. Kemarin aku ngelewati badai. Puji Tuhan. Aku tetap kuat. Puji Tuhan. Aku tidak roboh. Itulah jemaat JKI Mawar Saron. Amin. Ada lagu Ibu Bapak. Walau 1000 rebah di sisiku. Walau 10.000 rebah di kananku. Lagu itu berlaku bagi si A atau lagu itu berlaku bagi si B?
Si B. Si B bisa bernyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, puji Tuhan, aku tetap berdiri. Tapi kalau si A, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, aku ikut rebah juga. Kira-kira begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, jawabannya ada di layar kita. Kenapa si B walau kena angin, hujan, badai, tetap kuat? Tapi kenapa si A ketika kena angin, hujan, badai, dia roboh? Jawabannya Ibu Bapak, kenapa? Betul banget. Karena yang ini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan. Jadi ternyata menjadi pelaku firman itu modal terbaik kita menjalani kehidupan, sehingga ketika ada badai, ada angin, ada hujan, kita tidak roboh, kita tetap kuat. Amin. Tapi yang sini hanya mendengar firman, seperti pagi ini semua mendengar, tapi begitu keluar dari gereja, dia melupakannya. Dia tidak melakukannya. Makanya begitu ketika ada angin, hujan, badai, firman Tuhan berkata, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan pagi hari ini sangat sederhana. Yang pertama, kita menjadi pencari firman. Seperti Columbus menemukan benua Amerika, discover. Begitu juga kekristenan kita, discover firman. Karena itu yang akan mengubah hidup kita. Begitu ketemu firman, diapain firmannya? Tuhan Yesus mengingatkan kita. Kalau sudah ketemu firman, lakukan firman itu. Satu firman aja. Kalau itu kita hidupi, itu sudah mengubah banyak hidup kita. Satu firman aja dipegang, dihidupi, itu sudah mengubah banyak hidup kita. Makanya saya ulangi lagi, Tuhan berani menggaransi Yosua. Renungkan 5 kitab aja, Tauratku. Engkau berhasil, engkau beruntung, hidupmu jaya. Apalagi kita di zaman ini yang Tuhan sudah bekali 66 kitab. Ibu Bapak, 2 menit terakhir. Seandainya ibu bapak ini jadi dokter semua. Dan ibu bapak ini jadi dokter yang laris. Dan ibu bapak ini terkenal sakti alias bisa menyembuhkan pasien. Kemudian ibu bapak punya anak. Ibu bapak, om tante ngomong ke anak. Nak, lihat. Ini pasiennya papi. Ini pasiennya mami. Antri ratusan ribuan ingin berobat ke papi mami. Karena mereka cocok. Apapun yang resep yang papi kasih, obat yang papi kasih, mereka sembuh. Kira-kira, kalau ibu bapak itu dokternya, ibu bapak akan ngomong ke anak ibu bapak seperti apa? Pertama, nanti dipilih ya. Omongan pertama misalnya gini, nak silakan hidup semau-maumu, makan semau-maumu, bergadang semau-maumu, gak usah olahraga, gak usah macem-macem, bebas. Toh kalau nanti kamu sakit, papi
mami bisa menyembuhkan kamu. Dilihat pasien papi banyak dan semua sembuh. Ini kalimat pertama. Atau kalimat kedua. Nah, lihat banyak orang sakit. Walaupun papi bisa nyembuhin mereka, tapi papi gak mau kamu jadi salah satu dari mereka. Hiduplah ya nak, dengan yang terbaik yang kamu bisa. Makan jangan sembarangan, olahraga teratur, nutrisimu bagus, istirahat juga teratur. Papi gak mau kamu sakit. Kira-kira, kalau ibu bapak dokternya, ibu bapak ingin berkata yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Itu normalnya kita. Tuhan juga sama. Dia bisa menolong kita. Dia bisa memberi mujizat buat kita. Dia bisa memberi pertolongan buat kita. Tapi Tuhan mau kita tidak roboh. Tuhan mau kita berdiri. Walaupun ketika kita roboh, dia bisa nolong kita. Ketika kita roboh, dia bisa bantu kita. Tapi Tuhan gak mau hidup kita roboh. Tuhan mau hidup kita tetap berdiri kuat. Siapa yang tetap berdiri kuat? Dia yang mendengar firman dan melakukannya. Tidak usah muluk-muluk, satu firman aja. Ibu bapak mungkin bersama keluarga mulai ditetapkan. Ini, yang ini nih, ayo kita hidupi. Discover, temukan firman dan belajar menghidupinya. Kalau ibu bapak ingin ngalami kemenangan di area keuangan, discover aja. Di sini ada banyak hal ngomong tentang keuangan. Contoh, rajin perpuluhan. Bersama istri sepakat, mulai minggu ini kita akan memberi perpuluhan. Dilihat pester iman, gak dilihat pester iman, diketahui bendahara, gak diketahui bendahara. Ayo, sayang, kita beri perpuluhan. Itu. Ada banyak kebenaran. Ada banyak kebenaran di sini. Firman Tuhan hari ini sangat sederhana menurut saya. Dapatkan kebenaran, lakukan kebenaran. Cari kebenaran, kalau sudah ketemu, lakukan kebenaran. Kenapa melakukan kebenaran itu penting? Karena kebenaran itu ibarat obat. Kalau obat itu hanya kita beli, tapi nggak kita minum, ya nggak ngefek apa-apa dalam tubuh kita. Makanya Amsal berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Hanya obat yang kita konsumsi, itu obat yang akan berdampak dalam hidup kita. Hanya kebenaran yang kita lakukan, kebenaran itu yang akan berdampak dalam kehidupan kita.